Stop mikir pakai otak lu hanya untuk membuat sebuah ide konten yang sangat membingungkan. Di tahun 2026 ini, kalian cuma butuh buat perintah kalimat untuk sebuah AI agar bisa tahu persis apa yang kalian mau lakukan buat konten kalian sendiri. Gue tahu masalah terbesar kalian saat mau membuat sebuah ide konten. Masalahnya bukan karena kalian tidak mempunyai alat yang mahal, bukan karena kalian tidak bisa ngedit yang bagus. Dan gue percaya kalian bisa mengedit dengan bagus dan punya alat yang mumpuni. Dan gue mau coba tebak apa masalah kalian saat mau bikin konten. Masalah kalian adalah kalian tidak tahu mau ngomongin apa di konten kalian. Bener nggak? Kalian duduk di depan laptop berjam-jam, buka Word, mikir, akhirnya malah tutup laptop lagi dan memilih untuk scroll TikTok yang berkedok untuk mencari inspirasi yang pada ujung-ujungnya kalian malah terlena dalam dunia scroll dan akhirnya tidur. Dan besoknya lagi kalian hanya ngelakuin itu terus-menerus di siklus itu menerus tanpa ada hentinya. Dan pada akhirnya kalian malah mutusin untuk tidak membuat konten karena kalian berpikir, kayaknya gue tidak berbakat untuk menjadi seorang content creator. Sini, gue kasih tahu satu rahasia yang pahit. Ratusan kreator top yang kalian lihat setiap harinya, mereka itu kayaknya tidak sepintar apa yang kalian bayangkan. Mereka tidak mendapatkan waktu setiap malamnya untuk mendapatkan ide sebuah konten. Yang mereka lakukan adalah meminta bantuan sebuah sistem. Dulu di tahun 2018, buat ngeriset tren tuh harus ngebedah video satu persatu di sosial media, cari data dari Google satu persatu, buka tab browser satu persatu, dan itu memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi sekarang, AI udah berubah menjadi rule of the game. Orang yang malas tapi dia tahu bagaimana cara menggunakan sebuah AI itu yang benar. Itu bahkan akan jauh lebih cepat daripada orang yang pintar tapi masih menggunakan cara yang manual. Di video pendek ini, gue nggak akan cuma ngasih sebuah teori buat kalian. Gue akan membedah satu persatu langkah demi langkah untuk menggunakan AI jadi mesin riset pribadi kalian. Biar kalian nggak pernah kehabisan ide untuk seumur hidup. Oke, kenapa orang-orang kebanyakan gagal dalam membuat sebuah ide konten? Hampir 99 orang gagal pas nyoba memakai ChatGPT atau Gemini buat cari ide sebuah konten. Karena mereka memperlakukan AI seperti dukun yang bisa membaca pikiran kalian. Mereka hanya mengetik, buatkan ide konten tentang kopi, tidak lebih. Hanya itu doang perintahnya. Dan hasilnya, ya AI bakal ngasih jawaban yang genetik, hambar, dan membosankan. Dan pada akhirnya orang-orang yang kayak gitu bilang, AI memang tidak berguna sih. Padahal bukan AI-nya yang tidak berguna, tapi cara mereka yang tidak tahu mengasih perintah atau prompt yang benar. Di dunia kreatif industri ini, AI itu adalah sebuah karyawan yang sangat pintar yang bisa bekerja selama 24 jam tanpa dibayar sama sekaligus. Tapi dia butuh konteks, butuh batasan, dan ini sering gue bahas di video gue yang sebelum-sebelumnya. Sebelum lo meminta ide konten kepada AI, lo harus kasih dia sebuah identitas. Ini yang disebut dengan role-play prompting. Apa itu role-play prompting? Role-play prompting itu adalah teknik memberikan instruksi kepada AI untuk bertindak sebagai persona, profesi, atau karakter tertentu. Kalian harus suruh dia menjadi data analis sekaligus konten strategis yang sangat pintar di seluruh dunia. Bagaimana caranya? Tenang. Habis ini gue langsung buka laptop dan gue tunjukin cara ngetik perintah yang benar. Oke, sekarang lo harus buka AI kalian. Kalian boleh menggunakan ChatGPT atau Gemini. Kalau gue menggunakan Gemini. Jangan cuma tonton video ini, kalian harus langsung mempraktekkan. Oke, pertama kali kita harus tulis promptnya dulu. Kita tulis contohnya ini. Kamu adalah seorang konten strategis dan data analis YouTuber senior dengan pengalaman 10 tahun. Target audiens saya adalah usia 18 sampai 25 tahun yang tertarik dengan topik keuangan pemuda. Jangan beri saya ide generik, analisis 5 ketakutan terbesar dan 5 impian terbesar dari audiens ini di tahun ini. Sajikan dalam format naratif yang tajam. Oke, kalau kalian sudah menulisnya langsung saja enter. Nah, sekarang AI sudah mengasih sebuah jawaban dari prompt yang kita suruh tadi, yang kita tuliskan tadi. Di sini dikasih 5 ketakutan terbesar. Di sini ada 5, ada 1 real life inflection, 2
ketinggalan kereta gini, 3 ketidakstabilan makro, 4 kecemasan dan intervensi channeling, 5 perbandingan sosial yang toksik. Terus ada lagi 5 impian terbesar seperti fuck you money, membangun personal adsense moat atau apa? Terus 3 koneksi antara nilai diri dan kekayaan, 4 kejelasan di tengah kebisingan, 4 dukungan untuk gaya hidup experience first. Dan dikasih juga analisis strategi untuk konten Anda. Jika Anda ingin menonjolkan beberapa pembicaraan tentang cara hemat, bicaralah tentang cara membangun sistem untuk kebebasan. Audien Anda tidak butuh budgeting tips dasar, mereka butuh strategi untuk menenangkan permainan finansial yang terasa curang. Gunakan konten yang menonjol agensi, bagaimana mereka bisa memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di dunia luar. Jika Anda harus memiliki satu sudut pandang Angel untuk konten pendapat Anda, mana dari 10 poin di atas yang paling ingin Anda bedah terlebih dahulu untuk diubah menjadi strategi konten yang kontrak? Dan dia ngasih pertanyaan lagi mana yang ingin kalian bahas dulu dari 10 poin tadi. Pada intinya langkah pertama, jangan langsung meminta sebuah ide. Kita lakukan yang namanya reverse engineering trend. Kita suruh AI menganalisis apa yang sedang hangat tapi dari sudut pandang yang unik. Oke, menurut gue punya ide itu hanya 20% dari perjalanan awal. 80% sisanya bagaimana kalian untuk mengeksekusi sebuah ide kalian menjadi sebuah video yang ingin ditonton banyak orang sampai habis. Dan disinilah banyak kreator pemula yang mudah menyerah sebelum mencobanya. Judul mereka udah menarik, tapi pas orang klik menit pertama langsung pada kabur. Dan algoritma YouTube bakal langsung ngedrop video kalian ke jurang paling terdalam. Dan kita bisa meminta AI untuk membuat struktur skrip kita yang kuat dengan menggunakan formula. Formulanya adalah HSO atau sering kita dengar hook story over. Jangan suruh AI untuk membuat teks yang utuh sampai akhir karena bahasa yang dihasilkan oleh AI itu biasanya seperti robot, sangat kaku, sangat flat. Suruhlah AI untuk membuatkan outlinernya saja, garis besarnya saja. Oke, kita balik ke AI lagi. Gue akan kasih contoh untuk ngasih perintah ke AI untuk membuat outliner atau garis besarnya. Contohnya seperti ini, buatkan outliner untuk ide konten cara terlihat kaya tanpa harus berutang. Struktur harus memiliki hook 5 detik pertama yang menampar, 3 poin argumen berbasis cerita atau storytelling, dan 1 ajakan bertindak atau CTR, call to action. Kalau sudah kalian ketik, langsung saja kita enter atau kita kirim. Dan tidak perlu menunggu lama, langsung dibuatkan. Berikut adalah online konten untuk video pendek, Reels, TikTok, dan Short. Ini buat video pendek guys, bukan buat video panjang seperti YouTube. Dan di sini sudah dikasih judul konten cara terlihat. Ini judul yang kita kasih. Dan di sini ada 3 struktur, yaitu seperti yang kita omongin tadi, hook, storytelling, CTR. Di hook dikasih 2 poin, yaitu visual sama audio. Sudah dikasih visual, dikasih seperti ini. Kamu duduk santai memegang kopi di kafe, lalu menuju ke arah layar dengan tatapan tajam. Terus di audionya dikasih voice overnya, dikasih berhenti pura-pura kaya dengan cicilan gini. Dan kalian bisa baca sendiri, bisa praktekin sendiri, jangan cuma menonton. Terus di struktur poin kedua, poin argumen atau storytelling, dikasih 3 poin guys. Fokus pada high value, bukan high brand. Kita ceritakan gini. Sudah. Terus poin kedua, investasi pada social security, skill, gini. Poin ketiga, membangun voice asset. Sudah. Dan kalian jangan menjiplak sepenuhnya. Kalian bisa memodifikasi. Ini buat sebuah contoh untuk membuat struktur skrip kalian. Kalian bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan contoh ini plek lah. Terus di struktur yang ketiga, CTR atau CTA, call to action. Ingat, ini mengajak untuk kita berkomentar atau nge-follow, nge-share atau gimana.
Terus ada tips tambahan editing, gunakan fast cut pada saat menjelaskan poin-poin agar penonton tidak bosan. Tone, pertahankan nada bicara yang to the point dan tegas. Ya, dikasih ini visual, gunakan latar belakang yang bersih dan percahayaan yang cukup. Kalian bisa meniru tips tambahan ini atau kalian udah memiliki konsep sendiri, silahkan eksekusi. Ketika AI sudah mengasih strukturnya, tugas kalian sebagai manusia beneran ini adalah menulis ulang gaya bahasa kalian dengan emosi kalian dan cerita kalian sendiri. AI hanya membuatkan sebuah kerangkanya. Untuk dagingnya, jiwanya adalah yang membuat kalian sendiri. Begitulah cara kolaborasi dengan sebuah teknologi yang bernama AI. Nah, sekarang kalian sedikit mulai udah paham kan? Masalah kalian itu bukan tidak mempunyai bakat, tapi kalian belum punya sistem riset yang modern di era saat ini. Kalau menurut gue itu, bakat itu sekarang di zaman sekarang ya, tidak begitu mewah kata-kata bakat itu. Karena semua orang di era sekarang bisa mempelajarinya semuanya. Karena AI itu dibuat untuk membuat pekerjaan kita lebih cepat, bukan kita bekerja lebih keras. Tapi buat kalian yang sedang nonton video ini sampai detik ini dan kalian masih ngerasa, "Bang, gue pengen dapat prompt template AI yang udah jadi, yang tinggal gue kopas buat niche gue dan tanpa harus mikir dari nol lagi." Oke, udah gue siapin solusinya buat lo semua. Gue udah merangkum 3-5 prompt yang bisa kalian download dan kalian kopas untuk prompt AI kalian, niche buat video niche kalian. Dan caranya gampang sekali, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi yang Google Drive atau bisa cek di pin kolom komentar. Tinggal klik, masuk ke Google Drive, tinggal download, sudah selesai. Dan lekas download mulai dari sekarang, jangan menunda-nunda, karena kreator yang sukses di tahun ini adalah kreator yang berani ambil tindakan, bukan cuma untuk memikirin ide doang. Dan coba ingat pesan gue, alat secanggih apapun, AI sepintar apapun, gak akan ada gunanya kalau kalian cuma nonton video ini tanpa melakukan sesuatu, tanpa ada tindakan sesuatu. Apalagi kalau kalian cuma rebahan di kasur. Coba tulis di kolom komentar apa yang kalian inginkan di video ini atau apa yang mau gue bahas lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video konten seputar AI di channel ini. Jangan lupa share ke orang-orang yang membutuhkan. See you on next time video. Peace out.